Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan siap belajar dengan Bu Fatimah. Hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian mengenai cara menghindari akhlak tercela pilih kasih. Tujuan pembelajaran dari menghindari akhlak tercela pilih kasih yaitu agar kalian tahu apa sih yang termasuk pilih kasih, kemudian bagaimana cara menghindarinya, dan cara kita untuk menolak dengan konsisten terhadap sifat pilih kasih. Pilih kasih adalah sifat membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, mengistimewakan satu golongan, kelompok atau seseorang dengan merendahkan golongan yang lain. Dalam sebuah keluarga, orang tua, anak-anak tidak boleh bersifat tidak adil atau pilih kasih, baik itu orang tua terhadap anaknya ataupun anak terhadap orang tuanya, karena dapat menimbulkan perpecahan dan juga permusuhan sesama anggota keluarga, yang pada akhirnya bisa juga menimbulkan rasa yang tidak hormat, tidak menghargai, tidak saling menyayangi antara anggota keluarga. Akan tetapi, boleh jadi hal ini tidak disadari oleh para pelaku atau orang yang memiliki sifat pilih kasih ini. Mungkin mereka berpikir sudah memberikan rasa adil, namun pada kenyataannya mereka melakukan pilih kasih. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kisah An-Nu'man bin Bashir, bahwa ayahnya telah membawa kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Sungguh, aku telah memberi pemberian berupa seorang budak milikku kepada anakku ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah semua anakmu kau beri seperti anakmu ini?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau senang apabila mereka, anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu dengan sama?" Dia menjawab, "Aku mau wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih." Maksud dari hadis tersebut adalah orang tua harus berlaku adil, tidak pilih kasih di antara anak-anaknya, memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan perhatian serta pemberian yang sama, kecuali jika dipandang atau dianggap salah satu anaknya lebih membutuhkan dibanding dengan anak yang lain, selama itu memang wajar dan yang lain mengetahuinya, maka tidak menjadi mengapa hal tersebut dilakukan. Misalnya, seorang ibu memiliki dua anak, yang satu sudah usia kelas 6 SD dan yang satu masih bayi usia 2 bulan. Maka wajar jika seorang ibu banyak waktu memperhatikan anaknya yang baru berusia 2 bulan, karena anak bayi yang baru berusia 2 bulan tidak bisa apa-apa sendiri, harus dibantu oleh ibunya, oleh ayahnya. Maka seorang kakak harusnya mewajari atau memaklumi ketika ibu memberikan waktunya lebih banyak kepada adiknya, karena ketika sang kakaknya dulu masih kecil pun sama seperti itu. Contoh yang lainnya, dalam keluarga kita punya kakak yang sudah kuliah, kemudian ada adik yang masih di TK. Tentu uang jajan yang diberikan kepada kakak dan adiknya berbeda, karena kebutuhannya pun berbeda. Nah, jika terjadi hal seperti itu, tentu bukan tidak adil atau pilih kasih, karena memang orang tua harus memberikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk itu orang tua harus adil, harus selalu berusaha
tidak ada pilih kasih terhadap anak-anaknya, dan anak-anaknya pun harus bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattakullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, terutama untuk para orang tua agar bersikap adil kepada anak-anaknya. Jadi tidak dikatakan orang yang bertakwa ketika orang tua tersebut tidak adil. Berarti jika tidak adil maka takwanya masih kurang. Dari materi ini, yuk sama-sama kita belajar untuk menghindari sifat pilih kasih atau sifat tidak adil. Dari mulai hari ini, dari hal-hal yang terkecil dan dari diri sendiri. Sebelum mengingatkan kepada orang lain, maka ingatkan dulu diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.